Shalom, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa bersukacita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan, merenungkan Injil yang kita ambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Injil ini berbicara tentang sapa menyapa antara dua orang yang sedang berbahagia, dua orang yang sedang bersukacita, yaitu Maria dan Elizabeth. Mereka berdua sama-sama dikunjungi oleh malaikat Allah. Sama-sama dikunjungi malaikat Gabriel untuk memberitahukan kabar sukacita, kabar kebahagiaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yaitu Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis dan Maria juga mengandung dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus sendiri seperti yang sudah kita tahu. Mulai dari hari Sabtu tanggal 19 Desember, lalu tanggal 20 Desember, yaitu kemarin hari Minggu, kedua sosok ini dibicarakan dalam bacaan Injil. Dan juga pada hari ini, kedua sosok ini dibicarakan secara bersama-sama. Injil ini berkisah seperti ini. Setelah Maria memperoleh kabar dari malaikat Gabriel, malaikat yang diutus oleh Allah mengunjungi dia, lalu Maria dengan sukacita yang penuh pergi ke sebuah kampung di pegunungan Yakub katanya, dan masuk ke sebuah rumah, yaitu rumah Zakaria yang adalah suami dari Elizabeth. Ketika Maria masuk ke dalam rumah itu, lalu Maria memberi salam kepada Elizabeth. Salam itu sungguh-sungguh memiliki daya kekuatan yang sangat luar biasa bagi Elizabeth. Begitu Elizabeth mendengarkan salam Maria itu, maka anak yang ada di dalam kandungannya itu melonjak kegirangan, dan seketika itu juga Elizabeth langsung dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Elizabeth berseru dengan suara yang sangat gembira dan lantang berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika aku mendengarkan salammu itu, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan." Itu pengakuan dari Elizabeth. Lalu Elizabeth memberikan sebuah penegasan yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya adalah dari Tuhan, akan terlaksana kelak. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari kira-kira isi dari perikop Injil yang kita dengarkan pada hari ini dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan kata-kata Elizabeth yang sangat luar biasa itu. Sesungguhnya Maria datang mengunjungi Elizabeth, mau memberitahukan kepada Elizabeth, sanaknya itu, bahwa
ia baru saja dikunjungi oleh seorang malaikat Gabriel dan menjanjikan kepadanya akan mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Tetapi anehnya, Elizabeth dalam kata-katanya tadi, dalam Injil itu sudah mengetahui lebih dahulu sebelum Maria menceritakannya. Karena Maria masih hanya memberi salam kepada Elizabeth dan belum menceritakan apapun yang dialami oleh Maria, belum menceritakan maksud kedatangannya, dan juga belum menceritakan pengalaman sukacita itu dikunjungi oleh seorang malaikat. Elizabeth sudah tahu, maka langsung dia katakan, "Begitu aku mendengarkan salammu, anak yang ada di dalam kandunganku ini melonjak kegirangan. Berbahagialah engkau di antara perempuan, dan terberkatilah anak yang ada di dalam kandunganmu. Terberkatilah buah rahimmu." Ini mau mengatakan bahwa Elizabeth sudah mengetahui bahwa si Maria sudah mengandung seorang anak laki-laki. Dan lanjut dikatakannya kembali dengan kata-kata seperti ini. "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lebih dari itu, Elizabeth juga sudah mengetahui siapa yang dikandung oleh Maria, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah. Dialah Tuhan. Kata-kata Elizabeth sungguh-sungguh luar biasa. Kunci dari pemahaman dari Elizabeth ini ialah ketika Maria mengungkapkan salam. Disitulah Elizabeth memperoleh karunia dari Roh Kudus. Dikatakan begitu mendengarkan salam Maria, anak yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan, dan seketika itu juga Elizabeth dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memberitahukan kepada Elizabeth apa maksud kedatangan Maria datang mengunjungi dia. Di situ Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka misteri terungkap di situ bahwa kedua perempuan ini adalah orang yang benar di hadapan Allah. Kedua perempuan ini adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi alat di tangannya dalam rangka melaksanakan proyek atau karya keselamatan Allah itu sendiri, yang nanti berpuncak di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian tidak ada yang aneh dalam teks ini. Apabila kita percaya pada kekuasaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua, yang berkarya di dalam diri kita semua, memberikan kebijaksanaan kepada kita. Maka bukanlah salam Maria yang membuat anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan, melainkan salam dari orang yang ada di dalam kandungan Maria itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka sejak dari dalam kandungan, Yesus sudah memiliki kekuasaan, memiliki otoritas kata-kata yang sungguh luar biasa. Maria hanya dipakai sebagai corong untuk menyampaikan, untuk menyapa Elizabeth, sehingga kontaklah ke dalam kandungannya. Sebab yang dikandung oleh Elizabeth itu ialah seorang nabi yang luar biasa juga, yaitu Elizabeth yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, dan juga dia dikandung dari Roh Kudus
lewat pemberitahuan atau kunjungan malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa membayangkan atau merenungkan perjumpaan kedua sosok ini, betapa bersukacita mereka, betapa bergembira mereka, karena mengalami hal yang sangat luar biasa, karena juga dipilih oleh Allah menjadi alat di tangannya untuk melaksanakan karya keselamatan di dunia ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu Allah memiliki alasan atau memiliki kriteria tertentu sehingga memilih kedua sosok ini. Karena memang mereka adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada kehendak Allah. Inilah kira-kira alasan mengapa Allah memilih mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang benar. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam suasana sukacita ini, kita bersukacita bersama dengan kedua sosok yang sangat luar biasa ini. Dan juga sembari kita meneladani cara hidup mereka, meneladani kehidupan mereka yang saling memberikan salam satu dengan yang lain, yang saling mendukung, saling memberikan sukacita satu dengan yang lain. Tentu dengan ada dibarengi dengan kerendahan hati dan juga ketaatan yang total kepada Allah. Demikian Bapak Ibu permenungan kita pada saat ini. Boleh kita mengembangkan refleksi kita sehingga kita lebih memahami, lebih mengimani, dan juga lebih mampu menyerap atau meresapi sabda Tuhan dalam diri kita melalui orang-orang atau pribadi-pribadi yang dipakainya sebagai alat di tangannya. Semoga Allah memilih kita sebagai alat di tangannya untuk membuat sebanyak mungkin orang merasakan kebahagiaan, untuk membuat sebanyak mungkin orang merasakan sukacita, dan untuk membuat sebanyak mungkin orang merasa bahagia ketika kita ada dan bersama di tengah-tengah mereka. Singkatnya, kita hadir sebagai berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang dan selama-lamanya.